Sesaat setelah Netanyahu menyerukan pemusnahan umat Islam, Timur Tengah bersatu dalam aliansi militer rahasia. Dengan sokongan rudal hipersonik Rusia, mereka siap menghapus Israel dalam satu malam. Dunia menahan napas, menunggu ledakan yang mengubah peta bumi. Perang global di ambang pintu. Simak berita selengkapnya. Gegar dunia. Pernyataan kontroversial Netanyahu picu kemarahan global dan ancaman balasan militer besar-besaran. Dunia, khususnya Timur Tengah, kini berdiri di jurang konflik terbesar sejak Perang Dunia. Keheningan geopolitik global seolah pecah berkeping-keping oleh ledakan verbal yang datang langsung dari jantung politik Israel, yang melibatkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Pernyataan yang dilontarkan sang PM, yang intinya secara eksplisit mengaitkan umat Islam adalah teroris, dan mengisyaratkan ambisi radikal untuk musnahkan umat Islam di seluruh dunia, telah menyulut sumbu kemarahan yang meluas dan hampir tidak tertahankan. Insiden ini, yang awalnya dilaporkan secara eksklusif oleh kantor berita independen Global Monitor News, GMN, telah dikonfirmasi dan direplikasi oleh berbagai jaringan berita utama, mengubahnya dari rumor politik menjadi fakta geopolitik yang brutal. Menurut laporan investigatif mendalam dari GMN yang berpusat di London, pernyataan itu dibuat dalam pertemuan tertutup dengan sekelompok donor utama sayap kanan Israel. Namun rekaman audio percakapan tersebut bocor ke publik melalui platform Wikileaks International. Isi rekaman yang sangat eksplosif itu tidak hanya mengungkapkan pandangan ekstrim, tetapi juga menyajikan sebuah roadmap radikal yang diklaim Netanyahu sebagai solusi permanen atas masalah keamanan Israel, yaitu dengan memberantas Islam sebagai ideologi yang diyakininya menjadi sumber terorisme global. Sebuah klaim yang dikecam secara universal oleh para ulama dan pemimpin muslim sebagai narasi yang berbahaya dan tidak berdasar. Reaksi atas kebocoran ini datang secepat kilat dan menghantam Israel dengan gelombang kecaman yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak rilis transkrip lengkap oleh GMN dan video amatir yang menyertai, puluhan ribu komentar di media sosial, yang dianalisis oleh lembaga riset digital Sentiment Analysis, DSA, menunjukkan sentimen negatif hampir 98% terhadap Israel dan Benyamin Netanyahu. Tokoh-tokoh publik, akademisi, dan pemimpin agama dari berbagai spektrum politik dan kepercayaan serentak mengecam ucapan tersebut sebagai manifestasi Islamofobia paling ekstrim yang pernah diucapkan oleh seorang kepala negara. Dalam analisis oleh Middle East Policy Institute, MEPI, yang berbasis di Jenewa, mereka menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut bukan hanya retorika politik, tetapi adalah casus belli, alasan perang, yang sempurna bagi musuh-musuh Israel di kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh kantor berita negara Xinhua, menyatakan keprihatinan mendalam atas bahaya yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian berlevel negara, dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang. Bahkan sekutu terdekat Israel, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, berada dalam posisi yang sangat sulit. Meskipun belum secara resmi mencabut dukungan, juru bicara Gedung Putih, dalam pernyataan tertulis yang hati-hati, mengatakan AS tidak mendukung dan menolak retorika yang bersifat menggeneralisasi dan menargetkan seluruh kelompok agama manapun, sebuah kecaman yang terkesan lembut namun memiliki dampak diplomatik yang besar. Intensitas kemarahan mencapai puncaknya di dunia Islam. Dari Jakarta hingga Rabat, aksi protes spontan meletus, membakar bendera Israel dan menuntut pemutusan hubungan diplomatik secara total. Media-media yang dikelola negara di seluruh Timur Tengah telah mengubah liputan mereka menjadi narasi persatuan Islam melawan ancaman eksistensial ini. Al Jazeera, jaringan berita Pan-Arab terkemuka, meluncurkan liputan non-stop berjudul, Ancaman Pemusnahan, Jawab Kami, Dunia, yang menampilkan wawancara emosional dengan para korban konflik dan pakar hukum internasional yang menyebut pernyataan Netanyahu sebagai dorongan menuju genosida. Dalam kolom editorial surat kabar berpengaruh Al-Sharq Al-Awsat, yang beredar di seluruh dunia Arab, editornya menulis, ini bukan lagi tentang wilayah atau perbatasan. Ini adalah deklarasi perang terhadap keberadaan kami, identitas kami, dan keyakinan kami. Netanyahu telah menandatangani surat perintah kematian tidak hanya untuk perdamaian, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pernyataan Netanyahu, yang intinya menghapus perbedaan antara kelompok ekstremis dan miliaran umat Islam yang damai, telah berhasil menyatukan faksi-faksi yang sebelumnya bermusuhan di kawasan tersebut, menjadikannya latar belakang bagi eskalasi militer yang tak terhindarkan. Reaksi ini bukan lagi hanya sekadar respons diplomatik, melainkan sebuah pertahanan kolektif atas kehormatan dan eksistensi umat,
yang secara efektif membuka pintu bagi skenario militer paling ekstrim dan drastis yang pernah ada dalam sejarah kawasan tersebut. Israel kini bukan hanya menghadapi musuh tradisionalnya, tetapi seluruh dunia Islam yang bersatu dalam satu sentimen marah dan siap membalas. Pernyataan yang dilontarkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah memicu gempa bumi politik global, melampaui konflik diplomatik biasa, dan langsung menuju hot zone pertentangan peradaban. Inti dari bencana verbal ini terletak pada rekaman audio pertemuan tertutup dengan para donatur utama yang bocor melalui Wikileaks International dan segera dianalisis oleh Global Monitor News, GMN. Dalam rekaman yang durasinya sekitar 45 menit itu, Netanyahu tidak hanya beretorika keras, tetapi menyampaikan pandangan yang secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa Islam, sebagai ideologi politik dan agama, pada dasarnya adalah terorisme yang terlembaga. Bagian paling mengerikan dari transkrip yang dirilis oleh GMN adalah ketika Netanyahu, dengan nada yang tenang dan meyakinkan, menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin keamanan abadi Israel adalah dengan menghentikan penyebaran ideologi ini di seluruh dunia, dan mengakhiri ancaman demografi dengan sebuah solusi jangka panjang yang kejam, yang ia sebut sebagai pembersihan ideologis global, yang disalahartikan oleh banyak media sebagai musnahkan umat Islam di seluruh dunia. Meskipun kantor PM Israel segera mengeluarkan sanggahan, mengklaim rekaman itu dimanipulasi dan konteksnya dipelintir, kerusakan sudah terjadi. Analisis forensik audio yang dilakukan oleh Center for Digital Truth, CDT, di MIT membantah klaim manipulasi tersebut, menyatakan bahwa integritas rekaman itu 99,9% utuh. Reaksi atas kebocoran ini tak terhindarkan dan cepat, memicu gelombang kejut yang melanda setiap ibu kota di dunia. Respon awal datang dari organisasi-organisasi Muslim terbesar. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang mewakili 57 negara anggota, segera mengadakan pertemuan darurat di Jeddah. Sekretaris Jenderal OKI, dalam sebuah pernyataan emosional yang disiarkan langsung di Al Jazeera, menyebut ucapan Netanyahu sebagai deklarasi perang terang-terangan terhadap 1,8 miliar Muslim, dan manifestasi terburuk dari kefanatikan era modern. Mereka menyerukan pemboikotan total terhadap produk Israel dan memutuskan semua hubungan diplomatik yang tersisa. Dewan Hubungan Amerika Islam, CAIR, di Washington DC meminta Kongres AS untuk segera meninjau kembali seluruh bantuan militer kepada Israel, menyatakan bahwa dana pembayar pajak Amerika tidak boleh digunakan untuk membiayai agenda genosida. Di Asia Tenggara, Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengeluarkan fatwa yang sangat jarang terjadi, mengutuk keras Netanyahu dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memimpin koalisi negara-negara non-blok dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan tegas. Media-media utama di kawasan tersebut, seperti bernama Malaysia dan Antara Indonesia, melaporkan bahwa sentimen publik berada pada titik didih tertinggi, mendorong para pemimpin untuk mengambil langkah-langkah yang lebih drastis daripada kecaman verbal. Kemarahan tidak hanya terbatas pada dunia Muslim. Negara-negara Eropa yang selama ini moderat dan berhati-hati dalam mengkritik Israel juga terpaksa bereaksi keras. Perdana Menteri Prancis, dalam pidato yang disampaikan di hadapan Parlemen Eropa, menggambarkan pernyataan tersebut sebagai tidak dapat diterima dan bertentangan dengan semua nilai kemanusiaan dan Eropa. Kementerian Luar Negeri Jerman, yang memiliki hubungan historis yang kompleks dengan Israel, memanggil Duta Besar Israel untuk konsultasi yang sangat serius. Sebuah tindakan diplomatik yang sangat langka dan merupakan sinyal ketidaksetujuan yang kuat. Bahkan Vatikan, melalui juru bicara resminya, menyatakan kesedihan mendalam atas retorika yang memecah belah dan berbahaya yang mengancam perdamaian antar keyakinan, merujuk pada ucapan Netanyahu sebagai ancaman terhadap dialog antaragama yang telah dibangun dengan susah payah selama beberapa dekade. Analisis oleh think tank Carnegie Endowment for International Peace menunjukkan bahwa pernyataan ini telah merusak posisi moral Israel di kancah internasional secara permanen. Laporan tersebut memprediksi gelombang resolusi PBB yang sangat keras terhadap Israel dan kemungkinan penyelidikan di Mahkamah Pidana Internasional, ICC, atas tuduhan hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Dalam lingkup domestik Israel sendiri, pernyataan tersebut memicu krisis politik dan keamanan. Meskipun mendapat dukungan dari faksi-faksi garis keras, oposisi liberal Israel segera mengecam Netanyahu. Pemimpin oposisi utama mengeluarkan pernyataan yang disiarkan oleh Channel 12 News, Israel, menyebut pidato Netanyahu sebagai sebuah aib nasional dan kegilaan yang akan menyeret Israel ke dalam perang yang tidak perlu dengan seluruh dunia.
Ribuan warga Israel pro-perdamaian juga turun ke jalan di Tel Aviv, menuntut pengunduran diri Netanyahu. Namun, di tengah semua kecaman, laporan yang dikutip oleh Reuters dan Associated Press menunjukkan adanya peningkatan drastis dalam pengawasan dan keamanan di seluruh instalasi Israel di luar negeri, mengindikasikan bahwa pemerintah Israel sendiri menyadari betapa seriusnya ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kemarahan global yang meluap-luap ini. Kebocoran rekaman tersebut bukan hanya sebuah kesalahan diplomatik, melainkan pemicu yang menyalakan api konflik global. Pernyataan Netanyahu telah berhasil mempersatukan musuh-musuhnya dan mengisolasi Israel dari sekutu-sekutu terbesarnya, mengubah peta geopolitik Timur Tengah dalam semalam. Dunia kini menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dari aliansi negara-negara yang harga dirinya diinjak-injak oleh pernyataan yang tak termaafkan ini. Pernyataan eksplisit Benyamin Netanyahu yang disebarkan oleh Global Monitor News, GMN, yang menyebut secara luas dan sembarangan bahwa Islam adalah akar terorisme dan mengisyaratkan pembersihan ideologis, telah memicu reaksi yang lebih dari sekadar diplomatik di seluruh Timur Tengah. Ini adalah deklarasi perang yang disambut dengan mobilisasi persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara yang secara historis memiliki ketegangan politik, bahkan permusuhan, kini mengesampingkan perbedaan mereka dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial bersama terhadap iman dan identitas mereka. Reaksi keras ini dimulai dengan rentetan kutukan resmi, yang dengan cepat meningkat menjadi tindakan nyata. Di ibu kota Iran, Teheran, pemimpin tertinggi, dalam pidato yang disiarkan oleh IRIB News ke seluruh pelosok negeri, menyebut Netanyahu sebagai iblis yang bersembunyi di balik peradaban, dan mendeklarasikan bahwa rezim Zionis telah melewati batas yang tidak dapat diampuni. Seruan untuk pembalasan yang menghancurkan bergema di seluruh Iran, dan laporan dari Fars News Agency menyebutkan bahwa Garda Revolusi Iran, IRGC, telah menaikkan status siaga mereka ke tingkat tertinggi, memobilisasi unit-unit rudal balistik jarak jauh mereka. Namun, yang lebih mengejutkan dunia adalah reaksi dari negara-negara Teluk yang selama ini mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. Arab Saudi, yang melalui putra mahkotanya, mengeluarkan pernyataan yang sangat tajam dan tidak terduga. Dalam siaran pers yang dimuat oleh Saudi Press Agency, SPA, Riyadh menyatakan pembekuan total atas semua inisiatif normalisasi, serta penarikan duta besar mereka dari Tel Aviv secara permanen. Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut ucapan Netanyahu sebagai kejahatan kebencian yang disponsori negara, yang telah menghancurkan fondasi terakhir kepercayaan dan perdamaian di kawasan. Di Kairo, Mesir, yang merupakan negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, Parlemen Mesir secara bulat meloloskan mosi yang mendesak Presiden untuk meninjau ulang perjanjian Camp David. Juru bicara Al-Ahram, surat kabar milik negara Mesir, menulis dalam editorial mereka bahwa kedamaian yang didasarkan pada penghinaan dan ancaman pemusnahan massal adalah ilusi yang harus segera diakhiri. Bersamaan dengan ini, Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan, segera mengambil langkah yang paling drastis. Anadolu Agency melaporkan bahwa Turki telah memutus semua hubungan diplomatik, perdagangan, dan militer dengan Israel, memberlakukan embargo total, dan memanggil pulang kapal-kapal angkatan lautnya dari perairan internasional untuk meningkatkan kesiagaan di Mediterania Timur. Titik balik yang paling signifikan datang dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, Darurat Liga Arab yang diadakan di Doha, Qatar, hanya 48 jam setelah kebocoran rekaman Netanyahu. KTT ini bukan hanya pertemuan para pemimpin yang marah, melainkan ajang finalisasi koordinasi militer. Sebuah sumber anonim berpangkat tinggi di Liga Arab, yang berbicara kepada GMN dengan syarat anonimitas total, mengungkapkan bahwa KTT tersebut mencapai konsensus bulat untuk meluncurkan respons militer terpadu dan sekali jadi. Konsensus ini menandai kelahiran kembali aliansi negara-negara Arab dan Muslim, ANAM, sebuah entitas yang secara formal telah lama ada tetapi kini memiliki kekuatan dan kesatuan tujuan yang belum pernah ada sebelumnya. Liga Arab secara resmi mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan lagi bergantung pada diplomasi yang dimediasi oleh Barat. Keputusan krusial yang dihasilkan dari KTT Doha, yang diinformasikan secara parsial oleh Reuters melalui sumber-sumber intelijen Eropa, adalah pengaktifan rencana badai gurun kolektif. Rencana ini secara efektif memposisikan semua aset militer, termasuk rudal balistik, angkatan udara, dan unit siber dari negara-negara anggota kunci, termasuk Iran, meskipun bukan anggota Liga Arab, namun berkoordinasi erat dengan blok ini, di bawah satu komando terpadu untuk tujuan pembalasan. Pernyataan akhir dari KTT yang disiarkan oleh Qatar News Agency, Kiena,
meskipun tidak merinci rencana militer, secara tersirat mengancam akan mengakhiri babak agresi ini selamanya, dan membuat entitas Zionis membayar harga yang tak terbayangkan untuk hasutan genosida. Kekhawatiran global kini telah bergeser dari kecaman verbal ke potensi bencana kemanusiaan. Analisis mendalam dari think tank The International Crisis Group, ICG, menyimpulkan bahwa persatuan yang dipaksakan ini didorong oleh emosi dan ancaman eksistensial, sangat tidak stabil dan memiliki ambang batas konflik yang sangat rendah. Al Jazeera's Investigative Unit melaporkan dari Damaskus dan Beirut bahwa kelompok-kelompok non-negara yang didukung Iran, seperti Hizbullah, juga telah diberi lampu hijau untuk memulai mobilisasi, semakin memperumit krisis dengan ancaman serangan multibarisan di perbatasan utara Israel. Reaksi keras dan terpadu dari Timur Tengah ini telah berhasil membalikkan dinamika kekuatan. Kini, bukan Israel yang mengancam, tetapi Israel yang menghadapi potensi serangan gabungan yang mampu mengubah geografi politik dan fisik kawasan dalam hitungan jam. Babak baru konflik ini, yang didasarkan pada persatuan yang didorong oleh kemarahan, telah dimulai, dan puncaknya, tampaknya, sudah di depan mata. Kemarahan yang meluap dari dunia Muslim, seperti yang terungkap dalam bab 3, kini telah bertransformasi dari retorika diplomatik menjadi agenda militer yang konkret dan mengancam. Keputusan untuk mengaktifkan aliansi negara-negara Arab dan Muslim, ANAM, telah menghasilkan rencana operasi yang secara dramatis dinamakan Operasi Malam Penghakiman. Inti dari operasi ini adalah peluncuran serangan rudal gabungan yang dirancang untuk melumpuhkan, atau bahkan menghancurkan, Israel dalam jangka waktu 1 malam saja. Tujuan ambisius dan brutal ini, menurut sumber intelijen Eropa yang dikutip oleh Reuters, adalah untuk mengirimkan pesan yang tidak hanya membalas ancaman Netanyahu tentang pembersihan ideologis, tetapi juga untuk mengubah total keseimbangan kekuatan geopolitik di Timur Tengah secara permanen. Keputusan krusial untuk meluncurkan serangan shock and awe ini secara resmi difinalisasi di markas komando aliansi yang baru dibentuk, terletak di lokasi rahasia di Semenanjung Arab. Laporan eksklusif dari Associated Press, AP, yang mengutip seorang perwira militer senior yang terlibat dalam perencanaan, mengungkapkan bahwa ANAM telah mengumpulkan gudang senjata rudal balistik dan jelajah yang masif dari berbagai negara anggota, termasuk varian rudal Shahab, Sejil, dan Emad dari Iran, serta rudal buatan lokal yang ditingkatkan dari Irak, Suriah, dan dukungan teknis dari Pakistan. Namun, elemen paling mengkhawatirkan dari rencana ini adalah penggunaan rudal khusus yang dimaksudkan untuk mengatasi sistem pertahanan rudal Israel, Iron Dome dan Arrow, yang selama ini dianggap tak tertembus. Janes Information Services, otoritas global dalam intelijen pertahanan, mengidentifikasi bahwa rudal khusus ini kemungkinan besar adalah hibrida antara rudal balistik hipersonik Iran, Fatah II, dan teknologi Multiple Independent Reentry Vehicle, MIRV, yang didukung oleh Rusia. Fitur kunci dari rudal ini, yang dirancang untuk menghancurkan Israel dalam 1 malam, adalah kemampuan manuvernya yang ekstrim, hypersonic glide capability, di atmosfer atas dan kapasitas untuk melepaskan beberapa hulu ledak yang akan menyerang berbagai target secara serentak, membuat sistem pencegat Israel kewalahan karena harus melacak puluhan sasaran secara bersamaan. Target yang telah ditetapkan, sebagaimana diungkapkan oleh bocoran peta digital yang didapatkan oleh The New York Times dari jaringan intelijen di Teluk, bukanlah hanya instalasi militer pinggiran. Target utamanya adalah Pusat Komando dan Kendali, C2, militer Israel di Kiryat, pangkalan angkatan udara utama, fasilitas nuklir di Mona, dan infrastruktur ekonomi vital di Tel Aviv dan Haifa. Rencana tersebut secara eksplisit berfokus pada melumpuhkan kemampuan Israel untuk membalas sebelum matahari terbit. Taktik yang akan digunakan adalah saturation attack, yaitu menembakkan rudal dalam jumlah besar yang melampaui kapasitas intersepsi maksimum sistem pertahanan Israel, memastikan bahwa sejumlah besar hulu ledak berhasil mencapai sasaran vital. Sumber AP menyebutkan bahwa aliansi ini menargetkan peluncuran lebih dari 500 rudal strategis dalam gelombang serangan awal dalam waktu kurang dari 6 jam. Jadwal dan logistik pelaksanaan operasi malam penghakiman menjadi perhatian utama. Aliansi telah menyepakati bahwa rudal akan dikirim secepat mungkin ke firing zones yang telah ditentukan, yaitu dari dataran tinggi Iran, wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, dan Lebanon Selatan, menciptakan busur tembak multiarah untuk memperburuk kompleksitas pertahanan Israel. Flightradar24.com dan marintraffic.com melaporkan adanya lonjakan signifikan dalam penerbangan kargo misterius dan pergerakan kapal barang yang dicurigai sebagai pengangkut komponen rudal dan bahan bakar di kawasan tersebut, menunjukkan bahwa persiapan logistik telah mencapai tahap akhir.
Pentingnya peran Rusia dalam babak keempat ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dukungan Moskow terhadap aliansi ini telah diresmikan melalui perjanjian militer rahasia yang, menurut laporan yang disiarkan oleh TASS, kantor berita negara Rusia, dan dianalisis oleh GMN, mencakup support logistik, bantuan teknis untuk mengintegrasikan sistem komando dan kontrol A6, serta pasokan persenjataan canggih. Dukungan logistik ini mencakup pengiriman bahan bakar khusus, sistem pelacakan target berbasis satelit, dan yang paling kritis, penyediaan ahli siber dan electronic warfare, EU, untuk membutakan radar dan sistem komunikasi Israel selama serangan. Institut Studi Perang, ISW, yang berbasis di Washington DC memperingatkan bahwa keterlibatan Rusia secara tidak langsung ini meningkatkan konflik menjadi konfrontasi proksi antara Timur dan Barat yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin, mengubah ancaman regional menjadi krisis global yang berpotensi melibatkan NATO. Keputusan untuk meluncurkan rudal secepat mungkin adalah upaya aliansi untuk memanfaatkan momentum kemarahan global dan mencegah intervensi diplomatik PBB atau intervensi militer Amerika Serikat. Laporan dari CNN menyebutkan bahwa intelijen AS memperkirakan jendela operasi, waktu peluncuran, berada dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sebelum Washington dapat mengerahkan aset militernya secara penuh di kawasan tersebut. Analisis pakar pertahanan dari Royal United Services Institute, RUSI, di London menyimpulkan bahwa jika operasi malam penghakiman berhasil sesuai rencana A6, ini akan menjadi salah satu serangan militer paling sukses dan transformatif dalam sejarah modern, dengan potensi korban sipil yang sangat besar, dan secara efektif menghapus Israel dari peta geopolitik kawasan seperti yang kita kenal. Seluruh dunia kini hanya bisa menonton dan menghitung mundur waktu peluncuran yang sangat dinantikan ini. Krisis yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah secara tegas melampaui konflik regional Israel-Arab. Ia telah menjadi titik nyala konfrontasi antara kekuatan besar global, dengan Rusia mengambil peran sentral yang provokatif. Dukungan Moskow terhadap aliansi negara-negara Arab dan Muslim, A6, bukanlah sekadar manuver diplomatik, melainkan sebuah intervensi militer dan logistik yang sangat substansial yang memberikan kredibilitas dan kekuatan nyata pada ancaman operasi malam penghakiman. Keterlibatan Rusia ini telah memicu alarm di ibu kota barat, mengubah dinamika konflik menjadi sebuah proxy war perang dingin baru. Pengumuman resmi dari Moskow, yang awalnya disajikan oleh kantor berita negara TASS sebagai bantuan teknis untuk stabilitas regional, segera terungkap oleh investigasi bersama Financial Times dan The Wall Street Journal sebagai dukungan militer skala penuh. Sumber intelijen NATO yang berbicara kepada Financial Times mengungkapkan bahwa dukungan Rusia meliputi 3 pilar utama: support logistik, pasokan persenjataan mutakhir, dan dukungan electronic warfare. Di bidang logistik, laporan The Wall Street Journal menyebutkan adanya peningkatan drastis penerbangan heavy lift Antonov An-124 milik Rusia ke Iran, Suriah, dan pangkalan militer tertentu di kawasan Teluk, membawa tidak hanya suku cadang dan bahan bakar, tetapi juga teknologi kunci untuk mengaktifkan rudal khusus A6 yang dirancang untuk mengatasi Iron Dome. Para ahli militer dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington DC memperkirakan bahwa dukungan logistik ini telah mengurangi waktu persiapan A6 dari bulan menjadi hanya beberapa hari. Pilar kedua adalah pasokan persenjataan canggih. Rusia, menurut bocoran dokumen yang dipublikasikan oleh The Kyiv Independent, telah menyalurkan sistem GLONASS, sistem satelit navigasi global, yang canggih untuk memberikan panduan presisi tinggi kepada rudal balistik jarak jauh A6. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah laporan yang dikonfirmasi oleh Sky News bahwa Rusia telah menyediakan atau memfasilitasi transfer teknologi hulu ledak hypersonic glide vehicle, HGV, kepada Iran, yang merupakan inti dari rudal khusus yang dibahas dalam bab 4. Teknologi HGV memungkinkan rudal terbang pada kecepatan lebih dari Mach 5 dan bermanuver di atmosfer, membuatnya hampir tidak mungkin dicegat oleh sistem pertahanan konvensional seperti Arrow 3 Israel. Dengan dukungan ini, rudal yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman menengah kini menjadi ancaman eksistensial yang nyata bagi Israel. Pilar ketiga, dan mungkin yang paling strategis, adalah dukungan di bidang peperangan elektronik, electronic warfare, EU, dan siber. NATO Intelligence Review merilis analisis yang menyimpulkan bahwa unit-unit EU Rusia di Suriah telah diaktifkan dengan kekuatan penuh. Tujuannya adalah untuk mengganggu dan membutakan radar dan sistem komunikasi Israel dan AS di kawasan tersebut sesaat sebelum dan selama peluncuran rudal. Para ahli pertahanan dari Royal United Services Institute, RUSI, di London berpendapat bahwa gangguan EU yang disinkronkan dapat menciptakan jendela kerentanan kritis selama beberapa jam,
waktu yang cukup bagi rudal Anam untuk mencapai target mereka tanpa hambatan berarti. Selain itu, Microsoft Threat Intelligence Center mengeluarkan peringatan darurat mengenai peningkatan aktivitas siber yang terkait dengan Rusia yang menargetkan infrastruktur sipil dan militer Israel, mengisyaratkan koordinasi serangan siber untuk melengkapi serangan fisik. Implikasi geopolitik dari dukungan Rusia ini sangat besar. Hal ini secara efektif menempatkan Rusia di garis depan konflik melawan Israel dan, secara tidak langsung, melawan Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Reaksi dari Washington DC sangat tajam. Menteri Luar Negeri AS, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh CNN, mengecam keras keterlibatan Moskow, menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan tidak bertanggung jawab yang mengancam stabilitas global. AS segera mengumumkan pengiriman cepat kapal induk dan unit tempur Angkatan Udara ke Mediterania Timur, sebuah langkah yang dijelaskan oleh Defense News sebagai posisi pencegahan terkuat AS di kawasan dalam 2 dekade terakhir. Keterlibatan Rusia, yang didorong oleh kepentingan strategis mereka untuk melemahkan pengaruh AS di Timur Tengah dan memposisikan diri sebagai pelindung dunia Islam, telah mengubah krisis ini dari drama regional menjadi potensi konflik global yang didukung oleh persenjataan nuklir. Meskipun tidak ada indikasi penggunaan senjata nuklir, fakta bahwa 2 kekuatan nuklir terbesar dunia, AS dan Rusia, kini menentang satu sama lain melalui proksi mereka di wilayah yang sangat bergejolak meningkatkan risiko salah perhitungan ke tingkat yang mengkhawatirkan. Laporan akhir dari The International Crisis Group, ICG, menyimpulkan bahwa Moskow telah bertaruh besar. Mereka berharap Israel runtuh tanpa memicu perang langsung dengan Washington. Namun, risiko eskalasi yang tak terkendali kini lebih tinggi daripada krisis rudal Kuba. Dunia kini menghadapi skenario di mana ancaman verbal dari satu pemimpin telah menyebabkan 2 kekuatan super berada di ambang konfrontasi. Di tengah bayangan, operasi malam penghakiman, yang mengancam, Israel kini berada dalam kondisi siaga tertinggi yang belum pernah terjadi sejak Perang Yom Kippur. Pernyataan kontroversial Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang menyulut api kemarahan global dan memicu respons militer terpadu dari Aliansi Negara-Negara Arab dan Muslim, ANAM, telah memaksa negara itu memasuki mode bertahan hidup total, dengan seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk persiapan menghadapi serangan rudal masif. Laporan dari Channel 12 News Israel mengindikasikan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah mengadakan sidang maraton yang tidak terputus selama lebih dari 60 jam, beroperasi dari bunker komando rahasia di bawah Tel Aviv. Respons dan persiapan Israel berfokus pada 2 front utama, pertahanan militer dan pertahanan sipil. Di front militer, sistem pertahanan rudal Israel, Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3, telah diaktifkan sepenuhnya, dengan baterai pertahanan rudal diposisikan ulang untuk memaksimalkan cakupan intersepsi multilapisan terhadap ancaman rudal khusus Anam. The Jerusalem Post melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel, IAF, telah menempatkan seluruh armadanya dalam status hot scramble, siap diluncurkan dalam hitungan menit untuk menjalankan operasi serangan balik. Namun, yang paling mengkhawatirkan para analis militer adalah laporan dari Haaretz yang menyebutkan bahwa unit intelijen Israel tengah berjuang keras untuk memproses gelombang data intelijen yang membanjiri mereka, sebagian besar mengenai detail logistik dan teknologi rudal hipersonik yang dipasok oleh Rusia, yang dianggap sebagai game changer yang dapat menembus pertahanan Israel. Sumber-sumber militer yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kepada Yediot Ahronot bahwa ada kekhawatiran serius di kalangan komandan senior bahwa Iron Dome mungkin tidak mampu mengatasi serangan rudal yang direncanakan satu ration attack, serangan jenuh, yang diperkirakan akan melibatkan ratusan hulu ledak yang datang dari berbagai arah. Di front sipil, keadaan darurat nasional telah diumumkan. Pemerintah Israel, melalui National Emergency Management Authority, NEMA, telah mengaktifkan protokol evakuasi dan perlindungan sipil. Sirene peringatan uji coba rutin telah digantikan oleh siaran pengumuman terus-menerus yang memerintahkan warga untuk memastikan bunker dan ruang aman, mamats, mereka siap sepenuhnya. Laporan koresponden CNN di Tel Aviv menggambarkan pemandangan kota-kota besar yang sepi, dengan banyak penduduk telah mengungsi ke selatan atau ke wilayah yang dianggap lebih aman. Sekolah, universitas, dan sebagian besar bisnis telah ditutup, dan infrastruktur penting dijaga ketat oleh tentara cadangan yang telah dipanggil secara besar-besaran. Selain persiapan fisik, Perdana Menteri Netanyahu sendiri, dalam pidato yang disiarkan ke seluruh negeri, meskipun tidak secara eksplisit menarik kembali pernyataannya, berjanji bahwa Israel tidak akan pernah menyerah pada ancaman genosida dari negara-negara yang didukung teroris, dan bahwa pembalasan kami, jika diserang, akan menjadi pelajaran yang dikenang sejarah. Sementara itu,
Komunitas internasional segera meluncurkan upaya keras dan putus asa untuk mencegah eskalasi yang mengarah pada malapetaka global. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, melalui Sekretaris Jenderal, segera menyerukan gencatan senjata kata-kata dan mengutuk ancaman militer di kedua belah pihak. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat secara tertutup, tetapi, menurut bocoran diplomatik yang didapatkan oleh Al Jazeera, sesi tersebut berakhir dengan kegagalan total. Veto yang diancamkan oleh Rusia, yang mendukung Anam, dan Amerika Serikat, yang mendukung Israel, mencegah resolusi untuk menyerukan penghentian mobilisasi militer. Kegagalan ini menunjukkan bahwa polarisasi global telah melumpuhkan mekanisme perdamaian internasional. Di tingkat regional, Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, berupaya mati-matian untuk mengendalikan situasi. Presiden A secara pribadi menelepon para pemimpin kunci di kawasan, termasuk Raja Arab Saudi dan Presiden Turki, untuk mendesak deeskalasi dan pembatalan operasi malam penghakiman. Namun, menurut sumber Gedung Putih yang dikutip oleh NBC News, upaya mediasi tersebut disambut dengan penolakan keras. Para pemimpin Arab bersikeras bahwa ancaman Netanyahu terhadap eksistensi mereka sebagai umat telah menjadi titik tanpa kembali dan menuntut agar Israel membatalkan secara total dan permanen agenda pembersihan ideologis yang mereka yakini dipegang Netanyahu. Amerika Serikat, melalui Menteri Pertahanan, juga mengirimkan pesan langsung yang keras kepada Israel, mendesak Netanyahu untuk menahan diri dari tindakan provokatif lebih lanjut, dan berjanji untuk membantu dalam pertahanan, tetapi tidak dalam agresi. Pesan ini menggarisbawahi kegelisahan Washington terhadap retorika Netanyahu yang dianggap sangat merusak kepentingan AS dan stabilitas kawasan. Peringatan dari kekuatan global tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi. International Monetary Fund, IMF, mengeluarkan pernyataan yang sangat jarang terjadi, memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah saat ini memiliki potensi untuk melumpuhkan ekonomi global dengan memutus jalur pelayaran minyak utama dan memicu keruntuhan pasar finansial. Para pemimpin Eropa, melalui European Council, telah mengaktifkan mekanisme koordinasi krisis dan bersiap untuk evakuasi massal warga negara mereka dari Timur Tengah, sebuah indikasi nyata bahwa mereka menilai konflik militer besar sudah di ambang pintu. Dengan diplomasi yang gagal dan militer yang bersiap untuk berperang, Israel kini menghadapi ancaman ganda, ancaman militer dari aliansi Arab-Rusia dan ancaman isolasi moral dan politik dari sisa dunia yang lelah dengan retorika ekstremis. Dunia menahan napas, menyaksikan persiapan perang yang mungkin akan mengubah peta Timur Tengah secara permanen. Situasi global saat ini, yang dipicu oleh pernyataan provokatif Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan dijawab dengan mobilisasi militer aliansi negara-negara Arab dan Muslim, ANAM, yang didukung Rusia, telah mencapai titik kulminasi di mana prospek konflik besar bukan lagi kemungkinan, melainkan sebuah ancaman yang nyata dan mengintai setiap detik. Kegagalan total upaya diplomatik yang disoroti dalam bab 6 telah menutup pintu terakhir bagi solusi damai, meninggalkan kawasan itu pada belas kasihan perhitungan militer yang sangat berbahaya dan tidak terduga. Kesimpulan yang ditarik oleh para analis geopolitik di seluruh dunia adalah seragam dan mengerikan. Dunia berada di ambang perang Timur Tengah generasi baru, sebuah konflik yang memiliki potensi untuk melampaui batas regional dan menjadi konfrontasi global yang didukung oleh kekuatan nuklir. Ringkasan dari rangkaian peristiwa dramatis ini menunjukkan kecepatan yang menakutkan dalam eskalasi krisis. Dari kebocoran rekaman Netanyahu yang mengejutkan, yang secara eksplisit menargetkan seluruh umat Islam, hingga persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara musuh-musuh bebuyutan Israel di Timur Tengah, semua terjadi dalam rentang waktu kurang dari seminggu. Keputusan Anam untuk meluncurkan operasi malam penghakiman, sebuah serangan rudal satu ration atak yang didukung oleh teknologi hipersonik canggih Rusia, telah menjadi timer perang global. Laporan dari The Economist Intelligence Unit, EU, menyimpulkan bahwa faktor pendorong utama konflik ini telah bergeser dari sengketa teritorial menjadi perang ideologi dan eksistensial. Pernyataan Netanyahu telah berhasil mengubah konflik politik menjadi konflik agama yang tidak dapat dinegosiasikan. Prospek konflik yang akan datang tidak hanya terbatas pada kehancuran fisik. Analisis mendalam dari Oxford Research Group memprediksi keruntuhan tatanan global pasca Perang Dingin. Keterlibatan langsung Rusia dalam mendukung Anam, yang direspons dengan pengerahan cepat aset militer Amerika Serikat di Mediterania Timur, menciptakan sebuah kondisi keseimbangan teror yang sangat rapuh. Jurnal Military Foreign Policy mencatat bahwa jika rudal khusus Anam berhasil menembus pertahanan Israel dan menimbulkan kerusakan besar, reaksi balasan Israel diperkirakan akan menjadi tidak proporsional dan brutal,
mungkin melibatkan penggunaan senjata non-konvensional yang belum pernah dilihat dalam konflik modern. Ini, pada gilirannya, akan menarik respons langsung dari Rusia, yang terikat pada dukungan militer A6, dan memaksa intervensi Amerika Serikat untuk membela sekutunya, membuka skenario bentrokan langsung antara dua kekuatan nuklir. Dampak ekonomi dari ancaman konflik ini sudah terasa. Harga minyak mentah dunia, menurut laporan Bloomberg News, telah melonjak hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa, memicu kepanikan di pasar energi global. Bursa saham utama di Asia, Eropa, dan Amerika mengalami penurunan dramatis, mencerminkan ketakutan investor terhadap ketidakstabilan masif. World Bank mengeluarkan peringatan bahwa jika konflik meletus, jalur perdagangan Selat Hormuz dan terusan Suez akan lumpuh total, memutus rantai pasok global dan mendorong dunia ke dalam resesi ekonomi yang parah, mungkin lebih buruk daripada krisis finansial 2008. Di tengah kegelapan ini, muncul pertanyaan besar mengenai kepemimpinan dan akuntabilitas. Banyak kritik, yang disuarakan oleh tokoh-tokoh terkemuka dari PBB dan Uni Eropa, menuntut pertanggungjawaban Perdana Menteri Netanyahu atas retorikanya yang sembrono dan provokatif yang secara langsung menyulut krisis ini. Analis politik dari Chatham House di London berpendapat bahwa terlepas dari hasil militer yang akan terjadi, warisan Netanyahu akan selamanya dicatat sebagai pemimpin yang, melalui kata-katanya sendiri, mendorong kawasan dan dunia ke jurang kehancuran. Demikian pula, aliansi A6 dan Rusia juga menghadapi kecaman karena memilih eskalasi militer daripada diplomasi, meskipun mereka mengklaim bertindak atas dasar pertahanan diri. Saat ini, mata seluruh dunia tertuju pada jendela operasi A6, yang diperkirakan oleh intelijen barat akan terbuka dalam hitungan jam. Prospek yang membayangi adalah pemandangan langit malam Israel yang akan dipenuhi ratusan rudal, memicu respon pertahanan yang putus asa. Kegagalan satu sistem pertahanan, atau keberhasilan satu hulu ledak, dapat memicu serangkaian peristiwa yang tidak dapat dihentikan. Global Monitor News, GMN, menutup liputannya dengan pernyataan yang mencerminkan perasaan global. Saat ini, nasib miliaran orang digantungkan pada seutas benang, ditarik oleh ketegangan antara retorika fanatik dan kekuatan balistik. Dunia sedang menunggu keputusan terakhir. Akankah fajar menyingsing di atas reruntuhan, atau akankah kita mundur dari jurang maut? Jawabannya terletak di langit Timur Tengah, dan waktu terus berjalan. Di tengah hitungan mundur menuju Operasi Malam Penghakiman, yang diluncurkan oleh Aliansi Negara-Negara Arab dan Muslim, A6, dengan sokongan Rusia, Israel telah mengaktifkan seluruh kekuatan militernya dalam sebuah mobilisasi total yang disebut sebagai Operasi Tembok Baja. Mobilisasi ini bukan hanya respons taktis, tetapi juga refleksi dari tekad nasional yang putus asa di tengah ancaman eksistensial yang dipicu oleh retorika provokatif Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Pusat dari strategi pertahanan Israel, yang dilaporkan secara mendalam oleh Defense News, adalah upaya keras untuk mengintegrasikan setiap sistem pertahanan rudal dan intelijen menjadi satu unit komando dan kontrol yang kohesif, berpacu melawan waktu untuk mencari cara melawan rudal khusus hipersonik yang dipersenjatai oleh A6. Laporan eksklusif dari Breaking Defense mengungkapkan bahwa unit elit unit 8200, intelijen Israel, telah bekerja tanpa henti untuk memecahkan kode dan melacak jalur logistik rudal khusus yang disuplai oleh Rusia. Sumber intelijen Israel yang anonim menyatakan kepada Ma'arif bahwa tantangan terbesar bukanlah jumlah rudal, melainkan kecepatan dan kemampuan manuver Hypersonic Glide Vehicle, HGV, yang membuat sistem radar konvensional Israel kesulitan untuk mengunci target. Dalam respons cepat, Israel dilaporkan telah mengerahkan jet tempur siluman F-35I Adir untuk menjalankan misi pengintaian di perbatasan udara negara-negara sekutu A6, mencoba mengumpulkan data telemetri tentang peluncuran uji coba rudal yang mungkin dilakukan. Analisis yang dilakukan oleh para ahli pertahanan dari Tel Aviv Institute for National Security Studies, INSS, menunjukkan bahwa meskipun Iron Dome dan David Sling mampu menembak jatuh rudal jelajah, tingkat keberhasilan mereka melawan HGV canggih diproyeksikan sangat rendah, mungkin kurang dari 20%, yang berarti sebagian besar hulu ledak satu ration atak akan berhasil mencapai Tel Aviv dan Haifa. Di garis depan pertahanan, sistem rudal Arrow 3, yang dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer, telah menjadi harapan terakhir Israel. Israel Hayom melaporkan bahwa semua unit Arrow 3 telah dimuat ulang dan dipindahkan ke lokasi peluncuran yang sangat dijaga. Namun, bahkan sistem ini dirancang untuk menghadapi rudal balistik standar, bukan proyektil yang bermanuver seperti rudal khusus A6. Dalam situasi genting ini, Israel juga dilaporkan telah mengaktifkan sistem pencegat laser airborne,
ABL, yang dikembangkan bersama AS, meskipun efektivitasnya dalam kondisi cuaca buruk dan serangan masif masih dipertanyakan oleh analis Aerospace Daily. Kepanikan dan keseriusan situasi ini terlihat jelas dari apa yang oleh media massa dan analis disebut sebagai spekulasi yang mengarah pada ancaman Samson Option. Samson Option adalah doktrin pencegahan yang tidak pernah diakui secara resmi oleh Israel, yang melibatkan penggunaan senjata nuklir sebagai upaya terakhir untuk mencegah kekalahan total negara tersebut. Meskipun tidak ada pejabat Israel yang secara terbuka mengonfirmasi ancaman ini, laporan Global Monitor News, GMN, yang mengutip sumber intelijen veteran AS, mengklaim bahwa Kabinet Netanyahu telah membahas Samson Option sebagai respons jika satu ration Atak 6 berhasil melumpuhkan infrastruktur vital Israel, termasuk pangkalan militer dan pusat komando, dan menyebabkan kerugian sipil dalam skala yang tidak dapat diterima. Diskusi mengenai opsi ini telah memicu kekhawatiran luar biasa di Washington dan Moskow, karena ini akan segera meningkatkan konflik dari perang konvensional menjadi perang nuklir terbatas, dengan konsekuensi global yang tidak terhitung. Pemerintah Amerika Serikat, melalui saluran komunikasi rahasia yang terjalin antara Pentagon dan Kementerian Pertahanan Israel, MOD, telah secara eksplisit dan keras memperingatkan Netanyahu agar menarik diri dari pembahasan Samson Option. Laporan The Washington Post menyebutkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional, AS, telah menyampaikan pesan ultimatum kepada Netanyahu, menekankan bahwa penggunaan senjata nuklir akan membuat Israel sepenuhnya terisolasi dan dapat memicu pembalasan nuklir oleh kekuatan lain. Peringatan AS ini datang bersamaan dengan upaya mereka untuk memperkuat pertahanan Israel dengan pengerahan cepat aset pelacak dan peringatan dini di wilayah udara yang lebih jauh, meskipun keterlibatan militer AS secara langsung di lapangan masih dihindari. Di dalam Israel, publik disuguhi informasi yang sangat terkontrol. Meskipun media mencoba menampilkan citra kesiapan yang tenang, bocoran video amatir yang beredar di platform Telegram yang dipantau oleh The Times of Israel menunjukkan adanya antrian panjang di bank-bank untuk menarik uang tunai dan di supermarket untuk menimbun persediaan darurat, mencerminkan kepanikan tersembunyi. Oposisi politik Israel terus menekan Netanyahu untuk mengundurkan diri, mengklaim bahwa kesombongan retorisnya telah membahayakan seluruh bangsa. Namun, di tengah ancaman Samson Option, semua suara politik kini teredam oleh prioritas tunggal untuk bertahan hidup. Israel, negara kecil yang terbiasa hidup dengan ancaman, kini menghadapi malam terpanjangnya, di mana semua yang mereka bangun bisa hilang dalam hitungan jam. Pertahanan yang mereka siapkan adalah pertahanan terakhir, dan di balik lapisan baja pertahanan tersebut, tersimpan pilihan yang sangat mengerikan yang siap dilepaskan jika garis pertahanan terakhir itu runtuh. Ancaman yang paling nyata dan segera bagi Israel bukanlah sekadar jumlah rudal yang akan ditembakkan oleh aliansi negara-negara Arab dan Muslim, ANAM, melainkan kualitas superior dan teknologi stealth yang disematkan pada rudal khusus yang dipasok dengan bantuan teknis dari Rusia. Rudal ini, yang merupakan inti dari operasi malam penghakiman, secara fundamental mengubah perhitungan strategis Israel dan telah mengungkap kerentanan yang mengkhawatirkan dalam sistem pertahanan multilapis yang selama ini dibanggakan. Analisis mendalam dari para pakar pertahanan global yang bekerja sama dengan Jenes Strategic Weapon Review menyimpulkan bahwa rudal ini merupakan gabungan teknologi hipersonik Iran dengan fitur Multiple Independent Reentry Vehicle, MIRV, Rusia, sebuah kombinasi mematikan yang dirancang secara spesifik untuk mengatasi Iron Dome dan Arrow 3. Pusat perhatian para analis di International Institute for Strategic Studies, IISS, di London adalah kemampuan Hypersonic Glide Vehicle, HGV, dari rudal khusus ini. Laporan IISS merinci bahwa rudal konvensional bergerak pada lintasan balistik yang relatif dapat diprediksi, memungkinkan sistem seperti Arrow 3 Israel untuk menghitung titik intersepsi. Namun, HGV-6, yang terbang pada kecepatan Mach 5 kali kecepatan suara, atau lebih, memiliki kemampuan meluncur di atmosfer atas dan bermanuver secara radikal selama fase penerbangan terminalnya. Seorang ahli fisika pertahanan dari MIT Lincoln Laboratory yang diwawancarai oleh Global Monitor News, GMN, menjelaskan bahwa kemampuan bermanuver ini membuat rudal tersebut secara efektif menghilang dari perhitungan prediksi intersepsi. Radar pencegat hanya memiliki waktu beberapa detik untuk mengunci dan menembak jatuh. Sebuah tugas yang hampir mustahil pada kecepatan dan lintasan yang tidak menentu tersebut. Selain kecepatan dan manuver, teknologi MIRV yang ditambahkan Rusia adalah faktor pengalih kekuatan yang brutal. Menurut bocoran intelijen yang dipublikasikan oleh The New York Times, setiap rudal khusus mampu melepaskan antara 3 hingga 5 hulu ledak, masing-masing menuju target yang berbeda, pada ketinggian tertentu. Dalam konteks satu ration atak yang direncanakan oleh ANAM,
sekitar 500 rudal strategis. Ini berarti sistem pertahanan Israel akan dihadapkan pada lebih dari 1.500 sasaran independen dalam hitungan menit. Laporan teknis dari The Bulletin of the Atomic Scientists memperkirakan bahwa kapasitas intersepsi simultan maksimum Iron Dome dan David Sling adalah sekitar 150 target. Melampaui batas ini berarti sistem pertahanan Israel pasti akan lumpuh total, membiarkan sebagian besar hulu ledak menembus ke pusat populasi dan infrastruktur militer vital. Kondisi ini telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan komandan militer Israel. Sebuah analisis internal IDF, Israel Defense Forces, yang bocor ke The Times of Israel menunjukkan bahwa kerentanan terbesar Israel terletak pada kegagalan lapisan pertahanan hulu, yaitu Arrow 3, untuk menetralkan ancaman MIRV HGV sebelum hulu ledak terpisah. Jika Arrow 3 gagal, rudal khusus akan mencapai ketinggian yang lebih rendah, di mana kecepatan hipersoniknya menjadi tantangan yang mustahil bagi Iron Dome dan David Sling yang dirancang untuk ancaman jarak pendek dan menengah. Dokumen tersebut secara gamblang menyebut situasi ini sebagai skenario terburuk dengan probabilitas keberhasilan intersepsi yang mendekati nol. Kerentanan lain yang dieksploitasi Anam dengan bantuan Rusia adalah peperangan elektronik, EU. Seperti yang disorot dalam bab 5, laporan dari Jenes Intelligence Review menegaskan bahwa sistem EU Rusia yang diaktifkan di Suriah akan beroperasi penuh selama peluncuran rudal. Tujuan EU ini adalah untuk membutakan dan mengganggu sinyal radar peringatan dini Israel dan sistem panduan rudal, menciptakan blackout komunikasi kritis selama detik-detik penting intersepsi. Seorang pensiunan jenderal dari Angkatan Udara AS, yang diwawancarai oleh CNN, menyatakan bahwa jika kemampuan EU Rusia berjalan optimal, pertahanan Israel akan menjadi tidak lebih dari sekadar mainan mahal, karena mereka tidak akan mampu melacak rudal yang masuk secara akurat. Ancaman gabungan ini telah memaksa Israel untuk mencari solusi darurat di menit-menit terakhir. Laporan dari Axios menyebutkan adanya diskusi intensif dengan Amerika Serikat mengenai transfer cepat sistem anti-rudal terminal High Altitude Area Defense, THAAD, dan sistem laser yang sedang dalam tahap pengembangan. Namun para ahli setuju bahwa pengiriman dan integrasi sistem semacam itu tidak mungkin dilakukan sebelum jendela peluncuran A6 tiba. Pada akhirnya, Israel kini menghadapi musuh yang telah belajar dari setiap konflik dan telah dipersenjatai dengan teknologi yang dirancang secara spesifik untuk menetralisir pertahanannya. Kerentanan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena ia mengancam doktrin keamanan Israel yang bertumpu pada superioritas teknologi dan pertahanan multilapisan. Jika Operasi Malam Penghakiman diluncurkan, kerentanan yang ada akan menjadi penentu apakah Israel dapat bertahan dari malam yang paling ditakuti dalam sejarahnya. Keseriusan ancaman terhadap Israel tidak hanya terletak pada teknologi rudal canggih yang diulas dalam bab 9, tetapi juga pada efisiensi dan kesatuan komando dan kontrol, C2, militer aliansi negara-negara Arab dan Muslim, A6, yang secara efektif kini beroperasi di bawah payung koordinasi teknis dan strategi yang difasilitasi oleh Rusia. Transisi dari aliansi politik menjadi mesin perang terpadu ini merupakan sebuah prestasi logistik dan komando yang sangat mengkhawatirkan bagi intelijen Barat, karena ia menunjukkan tingkat koordinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya di antara negara-negara Timur Tengah yang sebelumnya terfragmentasi. Laporan The Economist menyebut sistem C2 terpadu ini sebagai jaring komando Persia Arab, yang mampu mengintegrasikan data real-time dari berbagai unit rudal yang tersebar di Iran, Yaman, Suriah, dan Lebanon. Pusat saraf operasi A6 terletak di fasilitas yang sangat rahasia, yang menurut analisis satelit komersial yang dipublikasikan oleh Associated Press, AP, kemungkinan besar berada di kedalaman pegunungan di perbatasan Irak-Iran. Di fasilitas ini, para perwira tinggi dari berbagai negara anggota A6, termasuk para komandan pasukan Quds IRGC Iran dan perwakilan senior dari militer negara-negara Teluk yang bergabung, bekerja berdampingan. Keunikan dari koordinasi ini adalah integrasi sistem command, control, communication, and computers, C4, Rusia. Jenes Defense Weekly melaporkan bahwa Rusia telah memasok sistem C4 yang sangat terenkripsi dan tahan jamming yang memungkinkan para perwira A6 untuk berbagi data target, trajektori rudal, dan waktu peluncuran dengan sinkronisasi nanodetik. Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan serangan jenuh, saturation attack, yang terkoordinasi sempurna, di mana ratusan rudal tiba di wilayah udara Israel pada saat yang hampir bersamaan, mencegah pertahanan Israel memfokuskan upaya pencegatan mereka. Peran lapangan Rusia telah melampaui sekadar pasokan persenjataan. Para ahli dan penasihat militer Rusia kini secara langsung hadir di berbagai firing zone rudal A6.
Laporan intelijen yang bocor ke The Guardian menunjukkan bahwa personel teknis Rusia, banyak diantaranya adalah veteran dari konflik Ukraina dan Suriah, bertanggung jawab atas penyiapan akhir, kalibrasi, dan bahkan pemasukan data target pada rudal khusus hipersonik sebelum peluncuran. Kehadiran personel Rusia ini tidak hanya memastikan keakuratan rudal canggih yang mereka pasok, tetapi juga bertindak sebagai deteren, pencegah, terhadap potensi serangan udara Israel ke lokasi peluncuran. Israel harus mempertimbangkan risiko eskalasi langsung dengan Rusia jika serangan mereka mengenai personel Rusia. Fungsi paling kritis yang dijalankan Rusia di lapangan adalah peperangan elektronik. EU Foreign Policy melaporkan dari sumber Pentagon bahwa aset EU Rusia di Suriah, khususnya sistem Krasuha dan Murmansk BN yang terkenal, telah diposisikan secara optimal untuk menargetkan radar dan sistem komunikasi Israel. Dalam jam-jam sebelum peluncuran yang diperkirakan, operasi EU Rusia akan berusaha menciptakan gelembung keheningan di atas sebagian besar wilayah Israel, membutakan radar pertahanan Israel, termasuk elemen-elemen dari sistem Arrow dan David S. Sling. Seorang ahli perang siber yang diwawancarai oleh CNN menjelaskan bahwa jika sistem EU Rusia berhasil, pertahanan Israel akan menjadi sebuah benteng yang ditembak tanpa bisa melihat kemana ia harus menembak, membuat intersepsi rudal yang masuk menjadi sebuah tembakan buta dan sia-sia. Koordinasi Komando A6 juga diperkuat oleh dukungan satelit pengintaian Rusia. Space News mengonfirmasi adanya peningkatan drastis dalam pergerakan satelit pengintaian militer Rusia di atas Israel dan kawasan Timur Tengah. Satelit-satelit ini memberikan data penargetan dan penilaian kerusakan pasca serangan, BDA, secara real-time kepada pusat C2A6. Ini berarti bahwa A6 tidak hanya bisa meluncurkan serangan yang akurat, tetapi juga segera menilai kerusakan dan, jika perlu, meluncurkan gelombang serangan kedua yang lebih tepat sasaran. Dukungan real-time ini adalah keunggulan taktis yang signifikan yang menghilangkan jeda waktu yang biasanya dibutuhkan A6 untuk menilai situasi. Ancaman gabungan dari unit C2 yang terpadu dan dukungan teknis lapangan Rusia ini telah memaksa para perencana militer Amerika Serikat untuk menganggap operasi malam penghakiman sebagai ancaman tingkat atas. Analisis yang bocor dari National Security Agency, NSA, Amerika Serikat, yang dilaporkan oleh The Washington Post, menyimpulkan bahwa probabilitas rudal khusus A6 menembus pertahanan Israel sangat tinggi, sebagian besar berkat integrasi komando dan peran teknis Rusia. Kesimpulan laporan tersebut memperingatkan bahwa tanpa intervensi militer langsung AS, yang membawa risiko Perang Dunia III, Israel akan menghadapi kerugian yang melumpuhkan. Di saat yang kritis ini, A6, dengan sentuhan ahli Rusia, telah berhasil menciptakan mesin perang yang memiliki potensi untuk secara total mewujudkan ancaman yang terkandung dalam headline berita ini, menghancurkan Israel dalam satu malam. Dunia menyaksikan saat koordinasi komando di bawah kendali A6 dan Rusia mempersiapkan serangan yang dapat mengubah tatanan geopolitik secara drastis. Ketika jam terus berdetak menuju window of opportunity peluncuran rudal aliansi negara-negara Arab dan Muslim, A6, titik fokus ketegangan global telah bergeser ke Mediterania Timur, di mana Amerika Serikat telah melakukan pengerahan kekuatan militer tercepat dan paling signifikan sejak Perang Dingin berakhir. Kehadiran kelompok tempur kapal induk, Carrier Strike Group CSG, Amerika Serikat di perairan internasional dekat Israel merupakan upaya terakhir untuk mencegah eskalasi tak terkendali dan bertindak sebagai perisai defensif serta deteren, pencegah, terhadap A6 dan, yang lebih penting, terhadap Rusia. Langkah ini, yang disiarkan oleh CNN sebagai respons strategis yang paling berisiko, segera memicu respons balasan dari Angkatan Laut Rusia, mengubah Mediterania Timur menjadi kawasan militer yang sangat mudah meledak. Laporan eksklusif dari The Washington Post merinci komposisi CSG yang dikerahkan, yang mencakup kapal induk bertenaga nuklir utama, USS Gerald R. Ford, bersama dengan kapal penjelajah rudal berpandu dan setidaknya 4 kapal perusak yang dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal Aegis. Misi utama dari pengerahan ini, menurut pengarahan rahasia Pentagon yang bocor ke Axios, adalah intervensi pertahanan udara rudal, Air Missile Defense Intervention (AMDI). Tujuan AS bukanlah untuk menyerang A6, melainkan untuk menggunakan sistem radar dan intersepsi Aegis pada kapal perusak mereka guna menambah dan memperkuat lapisan pertahanan Israel yang rentan. Kapal-kapal ini diposisikan sedemikian rupa sehingga mereka dapat menyediakan lapisan peringatan dini tambahan dan mencegat gelombang rudal A6 yang masuk yang berhasil melewati pertahanan luar Israel, terutama rudal jelajah dan balistik yang lebih lambat. Namun, efektivitas pengerahan ini segera dihadapkan pada tantangan nyata. Meskipun sistem Aegis sangat canggih,
Para analis pertahanan dari Center for Naval Analysis meragukan kemampuan sistem tersebut untuk mengatasi ancaman ganda dari rudal khusus hipersonik A6 dan potensi gangguan peperangan elektronik, EU, Rusia yang beroperasi dari Pangkalan Angkatan Laut Suriah. Seorang mantan Laksamana Angkatan Laut AS yang diwawancarai oleh NBC News secara terang-terangan menyatakan, "Kami membawa the best yang kami miliki, tetapi ini adalah pertama kalinya kami menghadapi badai hipersonik yang terkoordinasi. Kami mungkin hanya bisa mencegat sebagian kecil dari total ancaman." Pengerahan AS segera menarik respons agresif dari Rusia. Kantor berita Interfax Rusia mengumumkan bahwa armada Laut Hitam Rusia telah mengerahkan sejumlah kapal perang, termasuk kapal penjelajah rudal, ke Mediterania Timur, yang beroperasi di sekitar Pangkalan Angkatan Laut Tartus di Suriah. Laporan intelijen yang didapatkan oleh The Wall Street Journal menunjukkan bahwa kapal-kapal Rusia ini tidak hanya berfungsi sebagai shadowing, penguntit, terhadap CSG AS, tetapi juga membawa sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat canggih, termasuk rudal Kaliber dan S-400. Pengerahan ini menciptakan lingkaran konflik dekat, close proximity conflict circle, di Mediterania Timur, di mana kapal-kapal perang dari kedua negara adidaya kini beroperasi dalam jarak visual. Ketegangan di laut mencapai puncaknya dengan laporan mengenai insiden near miss. Menurut keterangan dari pejabat Pentagon yang disiarkan oleh Fox News, sebuah jet tempur Rusia, Su-35, melakukan manuver agresif di atas kapal induk AS, melanggar batas zona penyangga yang ditetapkan secara informal. Respon cepat dari jet FA-18 Super Hornet AS menunjukkan bahwa aturan keterlibatan de-escalation kini telah digantikan oleh kesiapan tembak yang ekstrim. Analisis yang dilakukan oleh The International Crisis Group, ICG, memperingatkan bahwa satu miskalculation kecil, salah tafsir terhadap sinyal radar, kegagalan komunikasi radio, atau manuver yang terlalu dekat, dapat memicu baku tembak antara AS dan Rusia, secara instan mengubah krisis regional menjadi perang dunia skala penuh. Di balik layar, pengerahan CSG AS juga memiliki fungsi diplomatik yang penting, sebagai pencegah bagi Israel sendiri. Laporan Axios menyebutkan bahwa kehadiran militer AS yang masif ini adalah bagian dari upaya Washington untuk mengendalikan respons Israel dan mencegah Netanyahu mengaktifkan Samson Option. Pesan dari Washington jelas, "Kami di sini untuk membantu Anda bertahan, bukan untuk memicu perang nuklir." Namun, kehadiran AS juga memicu kecaman keras dari Anam, yang melalui saluran media Iran, Press TV, menyebut pengerahan kapal induk itu sebagai bukti kemunafikan Amerika dan keterlibatan langsung mereka dalam kejahatan Zionis. Dengan kapal-kapal perang dari dua kekuatan besar yang saling membayangi dan ancaman rudal yang mendekat, Mediterania Timur kini menjadi arena yang siap meledak, mencerminkan ketakutan terburuk dunia akan konfrontasi yang tak terhindarkan. Ketika jarum jam mendekati waktu yang diperkirakan untuk peluncuran Operasi Malam Penghakiman oleh Aliansi Negara-Negara Arab dan Muslim, ANAM, gelombang kepanikan global telah melanda jauh melampaui batas-batas Timur Tengah. Krisis ini telah bertransformasi menjadi bencana kemanusiaan dan ekonomi prakonflik yang memengaruhi stabilitas sosial dan finansial di setiap benua. Dunia, yang menyadari bahwa eskalasi militer mungkin tidak terhindarkan, merespons dengan langkah-langkah darurat yang mencerminkan ketakutan terhadap dampak spillover yang luas. Di Israel, kepanikan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun upaya pemerintah melalui Channel 11 News Israel untuk menyalurkan pesan ketenangan dan kesiapan, bocoran informasi mengenai kerentanan pertahanan terhadap rudal khusus telah memicu eksodus sebagian penduduk. The Times of Israel melaporkan bahwa jalan-jalan menuju Bandara Internasional Ben Gurion dipenuhi dengan antrean mobil yang kacau balau, dengan ribuan warga negara asing dan warga Israel berkewarganegaraan ganda berusaha meninggalkan negara itu. Maskapai-maskapai penerbangan global, termasuk Lufthansa, British Airways, dan Delta, telah mengumumkan penangguhan total penerbangan ke dan dari Tel Aviv, sebuah tanda nyata bahwa perusahaan-perusahaan menilai risiko di wilayah udara Israel terlalu tinggi. Konsulat-konsulat asing, seperti yang dilaporkan oleh BBC News, telah kebanjiran permintaan visa dan suaka, dengan banyak diplomat yang bekerja lembur untuk mengatur penerbangan evakuasi darurat bagi warga negara mereka yang tersisa. Dampak krisis kemanusiaan ini meluas ke negara-negara tetangga Israel. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, melaporkan peningkatan drastis dalam pergerakan internal populasi di Lebanon, Suriah, dan Yordania, karena warga sipil di wilayah perbatasan bersiap untuk gelombang balasan Israel yang mereka yakini akan terjadi. World Food Program, WFP, mengeluarkan peringatan merah mengenai potensi kelangkaan makanan dan gangguan pasokan bantuan, mendesak semua pihak untuk menjamin koridor aman bagi pekerja kemanusiaan.
Dalam laporan yang disiarkan oleh Al Jazeera, para aktivis kemanusiaan di Gaza dan tepi barat menyatakan ketakutan ganda, bukan hanya ancaman dari serangan Anam atau balasan Israel, tetapi juga keruntuhan total layanan dasar jika perang pecah. Secara ekonomi, krisis telah memicu gejolak pasar yang ekstrim. Seperti yang sudah diisyaratkan dalam bab 7, Bloomberg News melaporkan bahwa indeks pasar saham global telah mengalami kerugian kumulatif triliunan dolar. Yang paling parah adalah pasar komoditas. Harga minyak mentah Brent dan WTI melonjak melewati $150 per barel, sebuah level yang terakhir terlihat selama puncak krisis energi global. Para analis Goldman Sachs memperingatkan bahwa jika jalur maritim di Selat Hormuz ditutup, suatu kemungkinan besar jika serangan rudal terjadi, harga minyak bisa mencapai $200 per barel, memicu stagflasi global yang melumpuhkan. Investor berebut membeli aset aman. Emas mencapai harga tertinggi historisnya, sementara mata uang kripto utama mengalami volatilitas yang liar. Kepanikan juga melanda di luar Timur Tengah. Di Eropa, pemerintah telah mengaktifkan rencana darurat energi, bersiap untuk potensi kekurangan pasokan gas alam akibat gangguan di jalur pipa. Di Amerika Serikat, meskipun secara geografis jauh, pemerintahan telah mengumumkan rencana untuk melepaskan cadangan minyak strategis untuk menstabilkan harga domestik, sebuah langkah yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal sebagai isyarat untuk menenangkan publik di tengah ketegangan geopolitik yang memburuk. Ada peningkatan tajam dalam upaya pembelian senjata dan amunisi di negara-negara Eropa Timur, yang takut akan eskalasi yang melibatkan Rusia, menunjukkan bahwa ancaman perang ini telah menyentuh rasa aman warga di seluruh dunia. Di sisi lain, ada gelombang demonstrasi damai global yang disoroti oleh Associated Press, AP, yang berfokus pada dua tuntutan. Pertama, desakan untuk Netanyahu bertanggung jawab atas retorika provokatifnya, dan kedua, seruan putus asa untuk deeskalasi dari semua pihak yang bertikai. Jutaan orang turun ke jalan di London, Paris, New York, dan Jakarta, membawa spanduk perdamaian dan menuntut para pemimpin dunia untuk menahan diri dari tindakan yang akan menyebabkan bencana. Namun, seruan perdamaian ini seolah tenggelam oleh deru mesin perang yang telah disiapkan. Kepanikan global bukan lagi hanya reaksi terhadap ancaman, tetapi pengakuan pahit bahwa krisis yang dimulai dengan kata-kata ekstremis telah mencapai tahap di mana konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi yang menghancurkan sudah di depan mata.